Kali ini kita mau ke mana sih? Jogja Expo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ke Jogja Expo Center yang akan ada acara kajian. Kita ulangin ya openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku mau jalan ke Jogja Expo Center. Niatnya hari ini tuh mau ikut daurah, nama acaranya Sofia Journey 2.0 Origin of Fight. Bismillah, perjalanan dimulai, semoga lancar sampai tujuan. Tuh lihat pemandangannya, itu sangat indah sekali karena masih di pagi hari ya. Ini masih jam 7. Itu pendaftaran dibuka jam 6 sampai jam 7-an gitu. Ini jalan turun dari Gunung Kidul ke Jogja Expo Center. Nah, kalian tengok nih, Bukit Bintang in morning person tuh, masya Allah, tabarakallah, sejuknya, indahnya. تلقت الروح والأرواح في حرم طهر وعفة عهد لا تماحي. Tapi ya namanya juga jalan. Ternyata di tengah perjalanan kita kena macet lumayan panjang nih. Ada proyek perbaikan jalan yang bikin kendaraan harus antri dan jalan pelan-pelan. Sabar dulu deh, yang penting tetap aman. Tuh lihat, ini perbaikan jalannya sangat besar, jadi macetnya cukup panjang. Macetannya cukup panjang karena ini juga hari Minggu, jadi banyak banget wisatawan yang ingin pergi ke pantai, terutama mobil bis besar juga pada mau ke pantai ini karena hari Minggu ya, ini weekend, jadi libur. شكوك لا تدانيه فجاء من رحمة الرحمن لي سكنون قلب ينادي. Alhamdulillah akhirnya juga sampai di Jogja Expo Center. Masya Allah, lihat suasananya daurah luar biasa dan rame ya, cukup rame karena pagi-pagi udah ada acara Urway Run itu kayak acara lari. Itu acara lari bersama Ustadz Abduh. Itu lari-lari gitu sih, olahraga. Dan by the way, ini aku sama kakakku ya guys, bukan siapa-siapa, bukan girlfriends or friends. Ini kakakku gitu, kakakku yang perempuan gitu. Jadi kita berangkat di sini, perempuan ini tadi suruh masuk tapi masuknya lewat sana karena aku ini pertama kesini, jadi nggak tahu ya. Ini udah hari ketiga, padahal hari ketiga kajian, tapi nggak ikut dari kemarin karena ada acara dan lain-lain, jadi baru bisa ikut di hari ketiga ini. Dan ini mau masuk tapi kayak ada kayak yang di bandara gitu loh, apa namanya, scan gitu tuh. Kalau kayak gini tuh deteksi apa sih guys, kalau boleh tahu? Ini tuh deteksi pistol bom gitu nggak sih atau apa? Tuh kan, aku nggak tahu, aku cuma bawa HP. Sama deh tuh guys. Cheese dulu, cheese, bye.
Kebetulan ini tuh acara daurah udah mulai dari hari Jumat kemarin dan sekarang udah hari Ahad. Jadi ini udah hari ketiga dan pematerinya cuma dua, Ustadz Abduh Tuasikal dan Ustadz Khalid Basalama. Kalau yang kemarin-kemarin tuh ada pematerinya tapi aku nggak ikut. Jadi ini hari ketiga aja aku ikut. Jujur di sini agak ribet karena kakakku minta foto ya, minta difotoin, minta divideoin ala estetik di Isafia Journey 2.0 ini tuh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para istri, para sahabat dan seluruh ulama dan mereka yang berjuang di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak dan Ibu? Iya. Boleh. Kita akan belajar bahwa tauhid bukan hanya konsep yang dihafal, tetapi keyakinan yang menghidupkan hati dan mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Kita akan diajak menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah Maha Sempurna. Kita akan belajar bagaimana bersandar kepadanya, bertawakal kepadanya, menerima ketetapannya, serta menjalani hidup dengan tenang di bawah bimbingan wahyunya. Kajian ini juga akan mengingatkan kita bahwa Al-Quran dan Sunnah adalah kompas kehidupan yang tidak pernah salah arah. Ketika manusia sibuk mencari berbagai tokoh, pemikiran dan pandangan untuk dijadikan panutan, Islam telah mengarahkan kita kepada teladan terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mempelajari berbagai perkara akidah yang selama ini mungkin hanya diketahui secara singkat, seperti takdir, syafaat, kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara-perkara gaib hingga kenikmatan terbesar bagi penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Seluruh pembahasan tersebut bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu semata, melainkan untuk memperkuat iman, menumbuhkan ketundukan, dan menambah rasa cinta kepada Allah serta Rasulnya. Karena itu, mari hadirkan niat yang ikhlas, persiapkan hati untuk menerima ilmu dengan penuh ketundukan, tinggalkan prasangka, kesibukan yang tidak perlu, dan berbagai hal yang dapat mengurangi fokus dalam menuntut ilmu. Dengarkan setiap materi dengan seksama, catat faedah-faedah penting, dan berdoalah agar Allah memberikan pemahaman yang benar serta menjadikan ilmu yang dipelajari sebagai cahaya yang menerangi kehidupan. Semoga setiap halaman yang dipelajari, setiap catatan yang ditulis, setiap nasihat yang didengar, dan setiap langkah yang ditempuh menuju majelis ini menjadi sebab bertambahnya keimanan, kokohnya keyakinan, dan dekatnya kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masuk dalam bahasa ini. Jadi kalau orang-orang bersabar dengan benar dalam ujian-ujian tersebut, maka Allah akan berikan kepada mereka kepemimpinan. Mereka akan nanti dihormati di tengah-tengah komunitas atau masyarakatnya. Sabar dan takwa juga sebab kemenangan dan keteguhan. Misalnya ada orang tiba-tiba fitnah kita, tiba-tiba ghibah kita, gunjing, tiba-tiba menipu kita misalnya. Lalu kita sabar, terima itu sebagai ujian dari Allah, lalu kita ikhtiar cari jalan keluar. Kalau ditanya, kita luruskan. Misalnya, kalau kita punya piutang, kita tani semampu kita ya. Maka seperti ini kita akan diberikan kemenangan. Pasti Allah akan datangkan kemenangan di ujung daripada permasalahan yang sedang kita hadapi. Allah tekankan dalam surah Al-Imran surah 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu bersabar dan bertakwa, kamu terima urusan Allah dan kamu tetap mengerjakan perintah-perintah Allah, patuh pada Allah, tidaklah tipu daya mereka akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sesungguhnya Allah SWT Maha meliputi segala yang mereka kerjakan. Ayat ini turun kepada orang-orang kafir yang berusaha untuk menyakiti Nabi SAW dan para sahabat. Namun berlaku umum kata ulama tafsir kepada semua keadaan ujian yang datang kepada orang. Kemudian dikatakan seseorang itu diuji sesuai dengan level agamanya. Kenapa itu jadi pada dia? Kenapa dia sakit? Kenapa dia begini? Gelisah seakan-akan kenapa takdir ini terjadi? Nah itu yang tidak boleh tadi. Ustaz, ini pertanyaan, apa maksud dari pertolongan berasal dari sholat dan sabar?
Ya. Maksudnya wasta'inu bis-sabri was-shalah ayatnya. Dapatkanlah pertolongan itu dari sholat dan sabar. Maksudnya disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi SAW kalau menghadapi permasalahan beliau segera sholat. Sholat itu maksudnya komunikasi dengan Allah. Definisi sholat itu secara etimologi adalah doa. Ini. Tenaga dan perhatian yang telah dicurahkan selama perjalanan ini. Namun, nilai terbesar dari seluruh rangkaian kajian ini bukan terletak pada banyaknya materi yang telah didengar, melainkan pada sejauh mana ilmu tersebut mengubah cara kita beribadah kepada Allah, memahami kehidupan, dan menjalani hari-hari setelah kajian ini berakhir. Kita belajar bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Kita tidak mampu mengendalikan seluruh keadaan. Kita tidak dapat menjamin keselamatan diri sendiri tanpa pertolongan Allah. Kesadaran inilah yang mengajarkan kita untuk bersandar kepadanya, berharap hanya kepadanya, serta menggantungkan hati hanya kepadanya. Sepanjang kajian bersama Ustaz Muhammad Abdul Tuasi kali ini, kita diingatkan untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ketika banyak manusia mencari petunjuk dari berbagai arah, seorang mukmin mengetahui bahwa petunjuk terbaik telah Allah turunkan melalui kitabnya dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah teladan yang paling sempurna, sosok yang paling layak untuk dicintai, diikuti, dan dijadikan panutan dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu, jangan biarkan ilmu yang telah dipelajari berhenti sebagai catatan di buku atau kenangan selama acara berlangsung. Jadikan ilmu ini sebagai bahan muhasabah dan sebagai pendorong untuk memperbaiki sholat, memperkuat tauhid, memperbanyak doa, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Ukuran keberhasilan kajian ini bukan terletak pada seberapa banyak materi yang kita ingat, tapi seberapa besar perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita setelahnya. Perjalanan ini memang berakhir, tetapi perjalanan menuju Allah masih terus berlanjut. Kajian ini hanyalah salah satu perbekalan untuk menempuh jalan panjang tersebut. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti memperbaiki diri, dan jangan berhenti memohon hidayah kepada Allah. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali dalam majelis-majelis ilmu berikutnya, dan pada akhirnya mengumpulkan kita di surganya yang penuh kenikmatan bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acaranya udah selesai dan best banget pokoknya tadi materi-materi yang disampaikan pokoknya best banget. Terus ini mau pulang, tapi sebelum pulang kita mau makan dulu. Berhubung ini udah sore, jadi kita mau makan dulu di tempat makan supaya pulang nggak kelaparan. Tuh acaranya udah selesai, udah pada pulang. تلقت الروح والأرواح في حرم طهر وعفة عهد لا تماحيه تلقت الروح والأرواح في حرم طهر وعفة عهد لا تماحيه يا نفس كنت غريبا في الفيافي قبل تهيم بين شكوك. Ini aku makan mie dok terus gorengan sama nasi goreng. Ini minumnya jus ya, sama teh wedang namanya. فقلبي لا يعاديه تلقت الروح. Habis makan kita mampir ke pet shop bentar buat nyetok makan kucing dulu biar di rumah si kucing-kucing biar nggak pada ikut kelaparan lagi. Kita beliin Whiskas di sini nih. Apa namanya tokonya nggak tahu, pinggir jalan Jogja pokoknya. Best lengkap. Nah ini dramanya pas perjalanan pulang, posisinya udah mau naik ke Gunung Kidul, kita ketemu sama macet lagi dong. Ternyata perbaikan jalannya belum selesai, masih lama. Dan lihat tuh
macet banget, semoga nggak kenapa-napa. Bismillah. Nah, baru yang di situ namanya Bukit Bintang. Kalau yang di sana itu namanya piknik atau wisata, kayak ya wisata gitu di Gunung Kidul, biar bisa ngelihat pemandangan view keindahan kota Jogja gitu. Dan akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat, alhamdulillah. Walaupun perjalanannya diwarnai macet 2 kali, tapi alhamdulillahnya ilmunya dapat, perut kenyang, makanan kucing juga aman. Terima kasih buat yang udah ngikutin perjalanan hari ini, dan see you next video, Wak. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.